Hari ini saya ingin membahas tentang ini pertanyaan ini ya. Apakah kebenaran hanya sekedar opini seseorang? Ini saya singkat dengan istilah relativisme. Ini istilah filosofisnya. Jadi kita akan pakai istilah ini ya untuk membahas. Ya sebelumnya ya kita sekarang ini di sesi ketiga dan sesi pertama dan kedua itu ya seperti yang saya sampaikan di awal adalah basic untuk cara berpikir kita, terutama untuk melatih kita agar mempunyai pola pikir yang benar ketika kita melihat dunia dan tentunya melihat ajaran Tuhan. Jadi, saya ingin menghimbau ya semua yang mendengarkan untuk membaca ulang atau mendengarkan ulang rekaman dari sesi yang ke-1 dan kedua supaya supaya terlatih. Karena sesi 1 dan 2 ini nggak cukup hanya didengarkan sekali. Saya saja ketika belajar itu bisa butuh waktu untuk mencerna dan butuh waktu untuk membiasakan. Contoh tentang logika, ya ini kita perlu latihan. Sehingga ketika nanti kita berbicara dengan orang, kita udah terbiasa. Jadi sesi 1 dan 2 ini saya sangat merekomendasi untuk dibaca ulang ya. Khusus sesi 1 dan 2 ini. Karena ini lebih untuk melatih kebiasaan kita berpikir. Nah, sesi hari ini sampai sesi 6 lebih tentang pengetahuan, apa yang perlu dihafal. Tetapi sesi 1 dan 2 ini beda, jadi kita perlu latihan. Oke? Jadi sayang kalau nggak dilatih, nanti akan lupa begitu saja. Nah, sesi ketiga ini seharusnya lebih mudah dibanding yang sesi 1 dan 2. Karena sesi 1 dan 2 memang berat, yang ketiga ini seharusnya lebih mudah. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya begini. Pernahkah Anda mendengar seseorang bilang begini? Ini kurang lebih ya, ketika Anda sedang ngopi sama orang lain, sama teman, atau lagi makan di restoran, mungkin sama keluarga dekat atau keluarga jauh, kurang lebih mereka mengucapkan kata-kata yang berbau atau terkesan atau terdengar itu seperti begini. Ini kurang lebih contohnya ya. Ini ada yang bilang, misal tidak ada hal yang mutlak atau tidak ada hal yang benar sebetulnya dia bilang. Kemudian ada yang bilang, sesuatu benar atau tidaknya, ya tergantung orangnya. Maksudnya dia bilang semua hal itu subjektif. Terus ada yang bilang, benar buat lu, belum tentu benar buat gua. Nah ini di bahasa gaul ya, mungkin ada yang ngomong kayak gitu. Kemudian, topik-topik seperti moralitas, agama, kultur, semuanya relatif. Kemudian ada yang bilang, kan yang penting enak buat gue. Ya jadi maksudnya, selama saya suka, ya itu jadi benar. Terus ada yang bilang, ini di Amerika lagi tren nih. Saya lahir sebagai cewek, tapi kalau saya lebih senang jadi cowok, ya saya boleh jadi cowok. Jadi gender pun dibilang relatif, tergantung kita. Kemudian, semua agama ya sama saja. Kan cuma masalah iman dan kepercayaan doang. Oke? Tuh ada yang bilang, mau bagaimana menafsir Alkitab? Ya terserah saya. Kalau saya lihat ayatnya begini dan saya suka, saya terima. Kalau saya nggak suka, karena ini nggak sesuai dengan prinsip saya, ya udah saya tolak. Nah, jadi menafsir Alkitab juga mau-maunya kita. Oke? Nah, ini kalau ya Bapak dan Ibu mendengar orang-orang yang nyeletuk ya kurang lebih seperti ini, intinya mereka itu sedang percaya relativisme, yaitu sebuah filsafat atau kepercayaan bahwa semua hal itu relatif benar atau salahnya karena hanya tergantung kepada subjeknya. Subjeknya itu maksudnya orangnya ya. Jadi benar atau salah ya tergantung siapa yang ngomong. Dengan kata lain maksudnya kebenaran yang objektif, yang mutlak, ya itu nggak ada. Ya, itu maksudnya. Nah, tapi apakah ini benar? Nah, ini yang kita bahas. Nah, tentunya mengapa relativisme ini sangat berbahaya? Karena ini seringkali nggak terlihat. Saya bilang itu silent killer. Kalau di gambar itu gambar virus ya. Virus itu seperti silent killer. Kita nggak tahu kita ada virus di badan kita dan pelan-pelan
membunuh kita atau membuat umur kita jadi pendek. Jadi relativisme ini seperti silent killer, terutama di zaman sekarang. Banyak orang tidak tahu. Mereka secara tidak langsung itu percaya relativisme. Dan ini bukan hanya orang yang non-Kristen ya. Yang Kristen pun saya sering ketemu orang yang secara sadar atau tidak sadar percaya relativisme. Yaitu orang tidak sadar seringkali sedang memegangnya. Dan ini masalahnya bisa diam-diam mengendalikan kita. Sesuatu yang kita percaya tanpa sadar itu bisa mengendalikan kita. Dan tentunya relativisme ini berhasil menipu banyak orang bahwa kebenaran itu hanya relatif terhadap subjeknya. Ya padahal ini keliru. Dan setiap orang berhak untuk memilih apapun yang mereka suka. Jadi patokannya ini suka nggak suka nih. Kalau saya suka, ya saya berhak melakukan itu. Ya itu kalau ada orang bilang begitu, itu mereka sedang mengadopsi relativisme. Ya jadi benar atau salah, ya terserah gue. Yang penting gue suka. Dan setiap orang punya kuasa untuk menentukan kebenaran, termasuk Injil. Nah ini bahaya. Kalau mau sedikit ya, ini belajar sejarah, dari teologi liberal pun itu banyak terpengaruh oleh faham-faham seperti ini. Seperti relativisme, kemudian postmodernisme, itu sebetulnya sangat mirip. Jadi sekali lagi, orang bisa merasa punya kuasa menentukan kebenaran, termasuk ketika kita menentukan kebenaran Alkitab. Jadi ini bahaya. Padahal ini kesalahan di filosofinya, yaitu di relativismenya. Seringkali orang Kristen pun tidak sadar ketika berteologi. Jadi makanya saya bilang, relativisme ini seperti silent killer atau seperti virus di badan kita. Oke, di sini saya ingin memaparkan sedikit ya, urutan penginjilan dan apologetika. Nah, ketika kita menginjili seseorang, kita pasti ini goalnya ya, kurang lebih seperti ini. Kita mau ujungnya, ini step 6 ya, saya tulis itu. Ujungnya kita mau orangnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin? Ya amin, ya pasti itu tujuannya. Kalau kita mau menginjili seseorang. Tetapi sebelumnya, kita perlu apa? Perlu menjelaskan apa nih? Supaya orangnya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu di step sebelumnya, kita perlu menjelaskan, membuat orangnya percaya bahwa Yesus benar-benar Tuhan yang berotoritas dan satu-satunya Tuhan. Nah, kita perlu meyakinkan itu. Ya, ini logikanya. Sebelum orangnya mau terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita perlu membuat orangnya percaya Yesus ya benar-benar Tuhan yang berotoritas. Nah, sebelumnya apa lagi nih? Kita perlu menunjukkan bukti bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Contoh membuktikan kebangkitannya dari kematian. Kita tunjukkan Yesus ini unik dibandingkan dengan pemuka agama lain. Ya, jadi ya kita perlu menjelaskan ini dahulu bahwa fakta kematian dan kebangkitan Yesus itu benar secara objektif. Kemudian, sebelumnya kita perlu menjelaskan bahwa Kristen adalah satu-satunya agama yang bisa dipercaya. Satu-satunya. Ya. Kemudian, tapi sebelumnya, kalau orangnya masih ateis, kita perlu menjelaskan bukti keberadaan Tuhan. Ini di sesi next-nya kita bahas. Oke? Misalnya, bahwa keberadaan Tuhan itu terbukti secara saintifik. Contohnya kita perlu menjelaskan demikian. Nah, tetapi apa gunanya kita menjelaskan ini semua kalau mereka tidak percaya kebenaran objektif? Jadi tentu menunjukkan bahwa adanya kebenaran objektif itu mutlak kita harus lakukan. Jadi kita harus membuktikan relativisme itu keliru. Nah, sampai sini yang belum paham ya maksudnya ya. Bapak dan Ibu kalau capek-capek nih ya menjelaskan step 2 sampai ke 6, kita udah ngomong berbusa jam-jaman, tapi ujungnya orangnya bilang, "Ya, it's just your opinion." Itu kan pendapat lu doang. Pendapat gue beda.
Kenapa dia bilang begitu? Karena dia percaya relativisme. Dia mengatakan kebenaran itu relatif. Nggak mutlak, tergantung siapa yang bilang. Jadi kita udah capek-capek nih yang ngejelasin jam-jaman, orangnya cuma bilang, ya, it's just your opinion. Ya, saya nggak melihatnya begitu. Nah, cilaka ini. Apa yang salah? Karena kita lupa step satu, bahwa kita perlu meyakinkan orangnya bahwa kebenaran itu mutlak. Kalau kekristenan benar, yaitu benar. Bukan hanya masalah opini. Bukan hanya karena saya bilang benar, tetapi memang kekristenan itu benar secara objektif. Contohnya, memang ada pribadi bernama Yesus yang datang ke dunia. Jadi kalau ada orang bilang bahwa Yesus itu hanya sebuah legenda, ya ini salah. Entah saya yang salah atau dia yang salah. Kalau memang benar secara objektif, jadi nggak bisa dua-duanya benar. Kebenaran objektif, kalau Yesus benar, ada di dunia dan pernah datang, dan pernah mati, pernah bangkit, yaitu kebenaran objektifnya. Terlepas ada orang yang percaya atau tidak percaya. Orang bisa tidak percaya ya tentu, tetapi kebenarannya tidak berubah. Hanya karena ada orang atau teolog nih ya, teolog yang mungkin katakanlah agak sesat, mereka mengatakan, oh Yesus itu tidak bangkit. Nggak begitu. Kalau memang kebenaran bahwa Yesus benar bangkit dari kematian, itu benar secara objektif, yaitu objektif. Bukan hanya masalah opini. Oke? Jadi step satu ini nggak boleh kelewat. Ini top priority-nya ya. Kita prioritasnya harus kita yakinkan orangnya dahulu bahwa kebenaran itu mutlak secara objektif. Kalau memang itu kebenaran. Ya itu penting. Karena percuma kalau dia percaya segala sesuatu relatif. Kita mau ngomong dari science juga. Ujungnya dia cuma akan bilang, ya itu kan science itu pendapat lu doang. Pendapat gua nggak begitu. Wah, karena dia merasa semua hanya masalah pendapat. Wah, capek akhirnya. Ya ini jangan lupa ya jadi ya yang step ini. Nomor satu kita harus, ini harus lakukan dahulu, jangan kelewat. Ini logikanya begitu. Ya jadi kesimpulannya, secara logis kita tidak bisa meyakinkan seseorang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat jika orang tersebut secara sadar atau tanpa sadar memegang relativisme. Ya, jadi menaklukkan relativisme harus menjadi prioritas semua penginjil. Ya tentu bukan hanya dalam penginjilan, tapi dalam apologetika juga sama. Oke, tentu ya kita harus bedakan dahulu objektif dengan subjektif. Itu apa bedanya? Kita pun harus bisa bedakan. Nah, di hari ini kita belajar. Jadi objektif itu ya mutlak maksudnya ya. Kalau subjektif itu relatif. Ini terminologinya ya ini kita jangan jangan salah karena ini itu sama sebetulnya. Jadi apa bedanya sesuatu yang objektif dan subjektif? Yang subjektif itu dibuat oleh manusia. Maka kebenarannya pun relatif. Jadi memang ada hal di dunia itu memang subjektif dan memang relatif. Ini pun kita akui. Kita juga jangan salah bilang semua hal itu mutlak benar. Enggak. Memang sebagian dari hal yang ada di dunia itu relatif karena tergantung orangnya. Contohnya apa? Misalnya cita rasa makanan, keindahan lukisan, atau mayoritas agama. Betul, ya, itu juga bisa dibahas. Tapi kalau misalnya nih ya, saya bilang, bagi saya yang paling enak ini bakso goreng. Yang menurut si A gitu, menurut dia yang paling enak itu capcay goreng. Mana yang lebih enak, bakso goreng atau capcay goreng? Ya nggak akan ketemu jawabannya. Mau ada perdebatannya sampai di ranah akademis PhD juga nggak akan ketemu jawabannya. Mana yang lebih enak, bakso goreng atau capcay goreng? Kenapa? Itu masalah selera. Itu masalah yang subjektif. Ya seperti saya melihat lukisan atau mendengarkan lagu, karya seni. Mana yang lebih bagus? Yang lukisan A, lukisan B? Tergantung subjeknya. Itu masalah selera atau preference. Jadi, dengan kata lain, tidak ada gunanya mendebatkan hal yang subjektif atau relatif. Karena memang hal tersebut relatif. Nah, nextnya ya sekarang,
Kalau hal yang objektif itu ditemukan, bukan dibuat. Ditemukan ya, bukan dibuat oleh manusia. Contoh misalnya tadi ya, makanan, itu kan dibuat oleh manusia. Keindahan lukisan dibuat oleh manusia. Kalau objektif itu ditemukan. Ya, contohnya apa? Gravitasi, kemudian hukum alam, dan fakta sejarah. Itu semua ditemukan, bukan dibuat. Orang bisa menulis tentang itu ya. Jangan salah, orang bisa menulis tentang gravitasi. Bisa. Tetapi hanya mendeskripsikan gravitasi. Apakah bisa saintis menuliskan tentang hukum alam? Bisa. Tetapi hanya berusaha mendeskripsikan hukum alamnya. Apakah bisa sejarawan menuliskan fakta sejarah yang terjadi? Contohnya di gospel? Tentu bisa. Tetapi hanya menuliskan. Bukan membuat kejadian itu. Bukan. Jadi yang objektif itu sekali lagi ditemukan. Atau bahasa Inggrisnya itu discovered. Bukan dibuat oleh manusia. Ini perbedaan utamanya ya untuk membedakan. Oke? Kesimpulannya, tidak semua hal itu subjektif atau relatif. Memang benar, sebagian hal relatif, tetapi tidak semua hal. Kesalahan relativisme atau relativis ya, relativis itu orang yang memegang relativisme mengatakan semua itu relatif, padahal hanya sebagian. Nah, jadi bagaimana Anda harus merespon para relativis? Ya. Nah, ya kita perlu tahu dulu nih masalah dalam relativisme. Ini secara apologetika kita perlu tahu masalahnya apa relativisme. Yang pertama, ini adalah pandangan yang bunuh diri. Jika tidak ada yang mutlak, apakah relativisme mutlak? Ya ini logikanya ya. Ini pandangannya itu bunuh diri. Kan dia mengatakan, ya tidak ada yang mutlak, semua relatif. Loh kalau gitu kita bisa tanya, loh berarti pernyataan Anda barusan itu juga relatif dong. Kalau semua relatif. Nah, dia kena sendiri sebetulnya. Di sini dia udah skakmat sendiri. Ya, jadi pandangannya itu bunuh diri. Jadi kalau memang tidak ada yang mutlak, apakah relativisme mutlak? Maksudnya itu ya. Kesalahan kedua itu mengeneralisasi semua hal sebagai hal relatif. Yang tadi saya udah bilang. Sebagian memang relatif, tapi bukan berarti semua jadi relatif. Kebanyakan orang menuntut kebenaran mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Ini tidak terhindarkan. Contohnya, ilmuwan. Misalnya kita lagi mau dengar dari para saintis. Kita minta kebenaran mutlak, bukan hanya sekedar ya pendapat. Atau dari tukang listrik nih ya. Nah, kenapa tukang listrik? Misalnya kita tanya nih ke tukang listriknya, Pak, kalau ini saya colokin ke sini konslet atau enggak? Kalau tukang listriknya jawab, ya kayaknya mah konslet, tapi ya kalau Bapak bilang nggak konslet, ya nggak konslet. Apakah kayak gitu? Ya enggak. Kita minta jawaban yang tegas. Konslet atau tidak konslet gitu. Ya. Kemudian, ketika kita misalnya lagi mau connect ke WiFi, kita kan akan tanya, ini WiFi benar ada atau nggak ada? Ya, kita juga menuntut kebenaran mutlak dari situ. Kemudian, ini di perusahaan, misalnya Anda lagi nanya ke orang keuangan, uang kita ada berapa di bank? Sekarang, orang keuangan bilang, ya itu mah tergantung Bapak aja. Kalau Bapak bilang ada 1 miliar, ya 1 miliar. Kalau Bapak bilang ada cuma 1 juta, 1 juta. Ya. Kalau kita punya orang keuangan seperti ini, ya ya terserah dia mau diapain ya gitu. Kemudian kalau kita lagi ngobrol dengan pasangan kita mau pasangan kita mengatakan hal yang mutlak jujur atau enggak? Nah, terakhir ketika kita minum obat, kita baca nih obatnya ya. Di tulisannya ada paracetamol. Ya, terus kita kasih nih misalnya ke temen ya yang lagi sakit kepala gitu. Dia bilang, "Ya, itu menurut kamu itu ada paracetamolnya. Kalau saya bilang tidak ada paracetamol ya nggak ada."
Nah, coba sekarang kalau ada orang yang menjawab seperti ini, itu betapa bodohnya kan? Ada kita kedengarannya aja itu udah rada rada begini ya orang yang ngomong kayak gitu ya. Jadi relativisme itu sebetulnya tidak bisa dipraktekkan dengan benar. Ini masalahnya dalam relativisme ya. Nah, tentu jika tidak munafik nih ya, maksudnya para yang memegang relativisme atau relativis tidak munafik, tentu mereka tidak boleh mengatakan pandangan lain itu salah. Karena ketika relativis mengkritik pandangan lain, dia sedang melanggar prinsipnya sendiri. Ya, misalnya lebih spesifiknya, misalnya saya bilang, segala sesuatu relatif. Tapi saya mengkritik pandangannya misalnya Pak Ian gitu ya, saya kritik. Saya kritik, saya bilang, gitu, oh pandangan kamu salah. Lah, kalau saya bilang pandangan orang lain salah, berarti kan saya lagi mengatakan pandangan saya yang benar. Dan tentu ini benarnya mutlak. Makanya saya sampai mau berargumen dengan orang. Nah, tapi kalau di satu sisi saya bilang saya memegang relativisme, artinya saya munafik gitu. Ya nggak konsisten ini jadinya. Nextnya. Dan kalau saya memegang relativisme itu, saya tidak boleh mempromosikan toleransi. Untuk mempromosikan toleransi, kita harus percaya toleransi itu mutlak. Ya. Dan tidak boleh memprotes masalah moral di kehidupan. Contohnya ketidakadilan, pengkhianatan, korupsi, pembunuhan. Itu saya nggak boleh protes. Karena kalau kita bilang moral itu relatif tergantung orangnya. Misalnya, oh ya bagi saya nggak seneng, tapi bagi pelaku kejahatan mereka seneng, boleh-boleh aja. Loh itu saya nggak boleh protes loh. Kalau saya memang percaya relativisme. Ya jadi nggak bisa kalau kita percaya relativisme terus kita mau mengkritik orang lain yang salah secara moral. Misalnya kita ditipu orang nih dalam usaha di bisnis. Ya kita bilang, oh dia salah nih, dia harus dihukum seberat-beratnya. Dia nggak bermoral gitu. Itu nggak bisa saya ngomong gitu. Kalau saya percaya relativisme. Karena ketika saya bilang dia salah, saya lagi mengacu ke standar moral yang objektif. Yang mengatakan bahwa penipuan itu salah. Oke, bagaimana nih kita merespon orang yang memegang relativisme dalam percakapan? Lagi kita ngobrol, tadi di awal kan contohnya ya, waktu kita ngopi, ada orang yang ngomong nih, kata-kata yang berbau relativisme. Gimana nih kurang lebih kita meresponnya? Ya kita respon dengan halus ya sekali lagi ya. Di apologetika kita perlu merespon dengan halus. Kita tanya baik-baik ke mereka supaya orangnya berpikir. Contohnya, ketika orang mengatakan tidak ada pandangan yang mutlak, ya kita tanya, apakah yang Anda bilang barusan mutlak? Nah, supaya orangnya berpikir bahwa orangnya itu memiliki kesalahan dalam logikanya. Contoh lain, kita tidak bisa mengetahui apapun secara pasti. Ini juga bentuk relativisme ini. Ketika ada orang yang bilang begini, gimana respon kita? Kok Anda bisa tahu kalau kita tidak bisa mengetahui dengan pasti? Kok Anda sendiri tahu pasti? Ya, ini kan logikanya. Kemudian, kalau ada yang bilang, Anda jangan mengkritik pandangan saya. Misalnya nih ya, kita lagi ngasih masukan ke orang lain. Orangnya bilang, kamu jangan ngekritik saya. Marah orangnya dikritik. Nah, kita berespon baik-baik. Lah kalau begitu, kenapa kamu sendiri mengkritik pandangan saya? Nah, sampai sini nih ya, kalau mulai bingung. Paham nggak maksudnya? Ketika ada orang bilang, kita jangan mengkritik mereka. Ketika orangnya bilang, kamu jangan mengkritik saya. Nah, orangnya itu sedang ngapain ke kita? Ya dia lagi mengkritik kita juga. Dia bilang, kamu jangan mengkritik saya, itu salah. Gitu. Itu kan dia lagi mengkritik kita juga sebetulnya. Nah, kita tanya baik-baik. Nah, kalau begitu, kenapa kamu juga mengkritik pandangan saya? Ya, jadi yang salah apa? Yang salah itu pernyataannya dia. Karena dia bilang, ya nggak boleh mengkritik. Ya, kemudian, bagi kamu benar bukan berarti bagi saya benar. Kita tanya baik-baik gini. Itukah respon kamu ketika menanggapi pihak berotoritas?
Ya contoh dokter, polisi, pengacara, bos, orang tua, guru. Ya. Ini apa jadinya ya kalau anak di sekolah itu dibilangin sesuatu sama gurunya dia ngomong begini. Ya bagi kamu benar bukan berarti bagi saya benar. Bakal diapain anaknya sama gurunya? Atau ketika ngomong sama dokter, misalnya divonis kanker deh. Itu. Ya atau nggak usah kanker deh, terlalu kejam ya. Vonis demam berdarah. Kita bilang, ya bagi dokter benar bukan berarti bagi saya benar. Dokternya ngapain? Gitu. Ya, atau kita lagi ngobrol sama polisi di pinggir jalan ditilang. Ya bagi bapak benar bukan berarti bagi saya benar. Jadi bapak nggak bisa tilang saya. Apa jadinya? Ya coba kita pikir. Ya. Kemudian tentunya etika dan moral itu subjektif. Yang penting enak. Oh ini banyak yang ngomong gini ya, terutama di barat, di kalangan anak muda banyak yang ngomong gini. Etika dan moral itu subjektif. Yang penting enak buat gue. Respon. Jadi Anda oke jika pasangan Anda selingkuh? Atau kita respon juga yang lain. Apakah Anda keberatan jika dijadikan sasaran penipuan atau penyiksaan atau pemerkosaan? Ini saya ulangi ya, karena ini juga berkaitan nanti dengan topik tentang moral yang kita bahas di sesi berikutnya. Banyak orang kurang paham urusan ini. Jadi kalau ada orang bilang etika dan moral itu subjektif, yang penting enak. Enak buat saya. Nah, misalnya contoh nih ya, saya bilang begitu. Dan saya bilang, oh ya udah yang penting enak. Selingkuh juga nggak apa-apa. Yang penting enak buat gue. Ya, ya Anda tanya ke saya. Jadi Anda oke jika istri Anda selingkuh. Nah loh, ya udah pasti saya bilang, oh yang nggak oke. Ya, yang boleh adalah saya boleh selingkuh, dia nggak boleh. Kan begitu. Tapi kan intinya yang saya bilang bahwa saya tahu selingkuh itu salah. Makanya dia tidak boleh melakukan. Saya membolehkan karena ini enak buat saya. Bukan berarti itu benar. Saya hanya membolehkan. Mau nggak saya ditipu orang? Nggak mau. Tapi kalau nipu orang, bisa mau. Karena kenapa? Enak buat sendiri. Egois orang. Tapi tahu salah. Dan kebanyakan orang sebetulnya tahu mana yang benar dan yang salah. Kebanyakan saya ngobrol sama teman saya yang pengusaha, saya sebetulnya belum pernah dengar ya. Ketika saya tanya, intinya ya secara kalau secara nggak langsung saya tanya, sebenarnya korupsi itu boleh atau enggak sih? Maksudnya ini orang pengusaha yang korupsi ya, misalnya dengan pemerintah dengan atau siapapun. Seringkali, bukan seringkali sorry, saya belum pernah nemu orang yang ngomong ke saya, oh korupsi boleh. Nggak ada yang bilang begitu ke saya. Selalu bilangnya, ya mau gimana lagi? Di Indonesia kalau nggak kita nggak begini, kita nggak kotor, kita nggak bisa berhasil. Mau gimana lagi? Ya udahlah, kotor-kotor dikit. Gimana? Semua orang juga udah kotor. Nah, di sini orangnya itu sering kali malah dia mencari excuse. Bukan bilang korupsi boleh, bukan loh. Ya, jadi sebetulnya orang juga tahu kebanyakan bahwa moral itu tidak subjektif ya. Oke, ya ini slide terakhir ya yang untuk tentang materinya. Ini saya ada warning sedikit ya. Adakah di antara Anda yang masih memegang relativisme sampai poin ini? Karena kita tidak bisa menjadi orang Kristen jika percaya relativisme. Nggak bisa. Kenapa? Karena kekristenan dibangun berdasarkan fakta sejarah yang objektif. Ya, misalnya contoh, keberadaan Tuhan itu terbukti. Dan kebangkitan Yesus pun berdasarkan fakta sejarah. Jadi, ya kita tidak bisa jadi orang Kristen kalau kita misalnya contohnya kita nggak percaya kebangkitan Yesus benar-benar. Kita bilang, ya itu mah masalah pendapat lah. Saya percaya kebangkitan Yesus. Nggak bisa. Paulus juga udah bilang, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita. Nggak bisa kita percaya Yesus itu bangkit atau tidak bangkit, itu hanya masalah iman. Nggak bisa. Karena itu adalah fakta.
Kalau itu tidak terjadi, iman kita itu konyol, kata Paulus begitu. Jadi jika Anda diam-diam percaya relativisme, jangan heran iman Anda akan terkikis pelan-pelan. Contohnya tadi ya, misalnya Anda belajar Bible study. Ada ayat yang kita nggak suka. Kita diam-diam pegang relativisme. Kita bilang, ya udahlah kita tafsir ya mau-maunya gue. Ya kita pilih penafsiran yang ya udah yang enak aja buat gue. Padahal kan nggak begitu, ya. Oke? Oke, di poin ini sebelum Q&A saya ingin ngetes ya pemahaman Bapak dan Ibu sejauh mana nih tentang relativisme. Ini kalau yang mau jawab raise hand aja ya. Tapi yang cepat ya. Oke, yang pertama. Oh ya, sebelumnya ini ya yang saya mau tanya seputar ini. Ini kan tadi kita udah belajar ya, ada hal objektif dan relatif. Di sini saya ingin tanya beberapa hal, ini masuk kategori mana? Masuk kolom objektif atau kolom relatif? Jadi tolong dijawab ya. Yang pertama, tata cara ibadah. Siapa yang mau raise hand? Jawabnya nggak usah panjang ya, bilang ini objektif atau subjektif. Atau jawabnya mutlak atau relatif, gitu aja. Silakan raise hand yang mau. Atau masih bingung semua? Kalau bingung semua saya ulangin deh seminarnya ya. Jadi minta 1 jam lagi. Di chat ada yang jawab, Pak, subjektif dan relatif. Ada beda-beda pendapat. Oke, oke kalau gitu kita jawab aja ya. Jawabannya yaitu subjektif. Oke, kenapa subjektif? Tata cara ibadah itu menyangkut kultur. Kultur itu buatan orang. Tadi saya sudah sampaikan ya di awal ya. Bedanya subjektif dan objektif ini jelas ya. Subjektif itu dibuat oleh manusia. Objektif ditemukan. Ya, jadi jelas bedanya ya. Tata cara ibadah itu ditemukan. Dibuat, bukan ditemukan. Ya, ini kita harus jelas. Jadi tata cara ibadah pun subjektif. Ya, dan tentu di Alkitab juga tidak mengajarkan secara detail. Oke? Yang penting tentu ya, tata cara ibadahnya jangan melanggar firman Tuhan. Ya tentu ya. Kalau itu ya bertabrakan dengan firman Tuhan. Tetapi selama tidak bertabrakan dengan firman Tuhan, yaitu subjektif ya. Nextnya, yang saya ingin tanya, peristiwa kebangkitan Yesus. Ini dijawab cepat ya. Objektif atau Objektif. subjektif? Apa? Objektif. Objektif, puji Tuhan. Oke, objektif ya. Nextnya, penafsiran ayat Alkitab. Objektif, subjektif. Penafsiran ya, Subjektif. ini ya. Oke, Subjektif. gimana? Subjektif, Pastor. Subjektif? Yakin? Yakin. Oke, ya. Sebetulnya gini, ya. Arti dari ayat Alkitab itu sendiri itu objektif. Kenapa? Karena penulisnya dia pasti ada pesan spesifik yang dia hendak sampaikan. Itu yang dia mau cari tahu. Walaupun tentu itu seringkali terkesan subjektif. Ini jadi agak tricky. Ya, jadi saya ulangi ya, pesan ayat Alkitabnya itu sendiri dan ajarannya, misalnya dari para rasul, itu objektif. Itu yang kita harus cari tahu, walaupun ayatnya kurang jelas. Nah, yang kurang jelas ini memang seakan-akan ditafsirnya jadi subjektif. Padahal enggak. Nah, artinya yang objektifnya itu yang kita harus cari tahu. Oke? Kemudian doktrin, misalnya doktrin Kristen. Objektif, subjektif. Gimana? Subjektif, Pak. Subjektif? Yakin? Gimana? Ada pendapat lain? Atau enggak yang di poin ini coba jelaskan. Kalau subjektif kenapa? Kalau objektif kenapa? Coba. Ya, mungkin subjektif ya, karena doktrin kan ciptaan denominasi. Kalau kalau ya ya apa? Ya subjektif. Oke. Ciptaan denominasi jadi subjektif. Oke, good point. Jawabannya tergantung. Kenapa tergantung? Doktrin itu luas. Doktrin itu apa sih artinya? Ajaran. Yang kita sederhanakan aja. Doktrin itu artinya ajaran. Ajaran tentang apa? Ya, ini dia. Ajaran Kristen atau doktrin Kristen luas. Kita lagi bahas tentang apa? Kalau tadi contoh tentang tata cara ibadah, liturgi, tata cara baptis, ya itu subjektif. Tata cara main musik, subjektif. Tapi tergantung nih, kalau kita lagi bahas doktrin yang utama tentang Tuhan Yesus, tentang ajaran tentang penebusan dosa, ajaran Tuhan Yesus mengaku dia Tuhan, tentang kebangkitannya, ya itu jadi objektif. Kenapa jadi objektif? Karena ini tertulis jelas
sangat jelas di ayat-ayatnya. Kalau kita baca dengan teliti sedikit aja, itu akan terlihat ini sangat jelas. Ya jadi kalau kita bicara doktrin tergantung, kita lagi bahas bagian mana. Nah, hukum moral, tadi udah saya bahas sedikit, ini gimana? Kalau belum paham nggak apa-apa ya, ini agak kompleks. Kalau belum paham, ini nggak masalah, nanti kita bahas di Q&A. Di sesi berikutnya juga ada. Objektif, subjektif, gimana? Ada yang tahu? Bingung ya? Saya boleh jawab, Pastor? Ya silakan, nggak apa-apa, langsung aja. Hukum moral kalau menurut saya adalah sesuatu hal yang objektif karena ini adalah temuan yang mungkin sudah turun dari apa maksudnya dari eh, nenek moyang atau ke ini apa maksudnya ke masa sekarang. Tetapi ketika hukum moral ini berjalan sesuai dengan waktu, kadang ada yang namanya kalau secara hukumnya mungkin ada objektif karena temuan, tetapi dalam berjalannya waktu bisa masuk ke subjektif juga gitu. Oke, poin bagus, Jadi Bu. tergantung juga gitu ini. Ya, itu sepikiran dengan yang saya pikirkan juga, Bu. Tetapi kita ada perbedaan sedikit aja dalam terminologi, Bu. Kalau yang saya maksud hukum moral, itu yang sisi yang objektifnya. Nah, kita bedakan dengan yang disebut itu misalnya etiket. Atau enggak misalnya ajaran dari culture, dari kultur. Atau ajaran seringkali misalnya dari orang tua atau dari lingkungan, dari apa. Nah, ini bisa subjektif, betul. Ya, jadi kita bedakan. Kalau kita bicara hukum moral, itu objektif. Kalau belum tahu kenapa itu objektif, nanti saya terangin. Nggak apa-apa. Tapi hukum moral ini, yang objektif ini pun adalah salah satu bukti bahwa adanya Tuhan yang menuliskan hukum moral ini di hati nurani kita. Makanya kita bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Tetapi betul, Bu, seringkali hukum moral ini sering terdistorsi oleh ajaran lokal yang subjektif. Ya, itu memang bisa begitu secara singkat ya. Oke, tapi tentu kita tahu bahwa hukum moral itu objektif. Ya, jadi kita sekarang masuk ya ke sesi Q&A. Boleh menanyakan yang barusan kalau kurang jelas atau boleh pertanyaan yang lain. Oke, silakan. Mungkin saya Oke, serahkan ke Pak Ian ya berarti ya. Pak Edwin, terima kasih untuk kelasnya tentang relativisme dan objektivisme ya. Jadi ini sangat-sangat membantu dan juga mendorong kita untuk berpikir secara kritis. Nah, jadi kalau saya lihat lagi Pak, tadi ada pertanyaan tentang doktrin mungkin ya. Jadi ini mungkin kita kembali memandang cara kami di panitia dan pengurus Bible Study melihat Bible study ini ya, karena kita kan Bible study online tuh, kita nggak bisa atur siapa yang ikut, siapa yang lihat, dan bahkan mungkin kita nggak kenal siapa yang ikut, walaupun nama-namanya kita sering lihat. Nah, jadi eh, Pak Edwin sendiri sebagai seorang pengajar, denominasinya belum tentu memiliki background doktrin yang sama dengan Bu Heni misalnya sebagai gembala kami di sini atau Pak Yohanes. Nah, tapi saya melihat ada objective truth ya, yang facts and knowledge yang akhirnya kita menjadi konsensus. Oh, selama 5 tahun kita kalau mau nyari kelas apa nih? Karena kan ada perdebatan beda-beda tentang doktrin. Nah, akhirnya yang kita bawa itu selalu tentang sejarah, knowledge, truth, teologi, eksegesis, Alkitabnya ngomong apa. Nah, jadi itu apakah juga yang tadi yang Pak Edwin bilang tergantung ya. Karena saya punya pertanyaan nih Pak satu ya. Jadi tadi waktu Bapak bahas objektif dan relatif, mungkin sebelum kita masuk Q&A karena ini ada beberapa pertanyaan. Em, jadi misalnya nih hal yang paling simpel aja dalam sebuah pernikahan. Banyak orang bilang objektif dan relativisme itu pendapat yang rumit mengenai filosofis. Tapi misal saya sama istri suka debat soal dudukan toilet aja paling gampang. Secara pendapat dia, objektif universal mutlak yang truth itu dudukan toilet harus selalu turun. Nah, tapi kan kalau saya seorang relativis, saya percaya sepenuhnya dan tergantung pada konteks. Kebenarannya ya kayaknya kalau dudukan toiletnya pas di atas ya di atas aja, pas di bawah di bawah. Saya nggak pernah peduli untuk balikin lagi gitu. Nah, tapi kebenarannya mungkin saat itu saya udah ngantuk dan saya cuma pengen tidur nih misalnya. Nah, tapi pada ujung-ujungnya nih Pak, kan dalam sebuah pernikahan itu realitas dari objektivitas itu mutlak pendapat istri. Jadi pertanyaannya adalah dalam relativisme dan objektivisme, eh, apakah sebenarnya objektivisme itu hanya relativisme dengan otoritas tertinggi? Ya, memang otoritas itu seringkali memang bisa mencampuri ya, seringkali ini.
Kadang hal yang benar, kalau otoritas bilang itu salah, ya jadi terdengar salah. Bisa Hmm. begitu. Hmm. Tetapi bukan berarti kebenarannya jadi berubah. Ya contoh misalnya, Pak Prabowo bilang 1 tambah 1 sama dengan 10. Oke, itu apakah jadi benar? Ya enggak tentu. Karena kita berusaha jumlahin juga nggak akan 10. Yaitu contoh paling gampang ya. Jadi walaupun otoritas bisa seakan-akan mau menutupi nih ya kebenaran, tapi tetap kebenaran itu nanti akan berbicara sendiri. Yaitu paling gampang begitu. Nah tadi kaitannya ya kalau misalnya dengan istri atau dengan suami, ya tentu ya kita perlu tahu dahulu ya, yang kita perdebatkan ini memang urusan objektif atau subjektif. Kita perlu tahu dahulu. Ya tetapi katakanlah yang diperdebatkan ini memang urusan objektif dan kita benar. Nah, tentu ya, yang tadi saya belum bahas di materi, tentu walaupun kita ada di posisi yang benar, mengungkapkan kebenaran itu ada caranya. Ini di apologetika itu tentu ya, kita juga bukan hanya belajar apa yang kita perlu tahu, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Nah, ini ada caranya, ada seninya. Jadi walaupun kita di posisi yang benar secara objektif, bukan berarti kita boleh menyampaikan kebenaran dengan gamblang, dengan seenaknya. Itu nggak boleh. Ya misalnya kita dengan nada marah-marah, ya jadi ribut. Walaupun kita benar, jadi kedengarannya jadi salah. Atau dia tahu itu benar, tapi dia jadi nggak mau terima karena gengsi. Ya jadi walaupun kita di dalam posisi yang benar, kita harus bisa menyampaikan kebenarannya dengan baik. Kalau di apologetika di ayatnya masih ingat ya, saya sempat bahas, harus dengan lemah lembut dan hormat. Oke, ini konteksnya menyampaikan kebenaran Injil. Walaupun Injil benar, tidak boleh disampaikan dengan seenaknya atau dengan kasar. Ya mungkin kurang lebih gitu, menjawab nggak? Ya, ya. Nah, berarti apakah objektif truth sendiri bisa ada tanpa Tuhan, Pak? Karena bukankah pencarian kebenaran itu berarti kita secara view melihat relatif view dari setiap agama, kan setiap agama punya pendapat nih, dan kita mencari pendapat agama mana yang paling dekat dengan objektif truth, dan karena otoritas Tuhan tertinggi berarti relative opinion of God yang ada di Bible equals to objective truth gitu. Ya memang begini. Ini kalau kita konteksnya membandingkan agama kan ya berarti ya. Membandingkan agama dan mencari dasar dari moral. Misalnya, apakah kalau di dunia yang nggak ada Tuhan, maka tidak ada objective truth juga? Oke, oke. Kalau kalau pertanyaan itu saya nggak ngebahas agama dulu ya sekarang ya. Hmm, hmm, Katakan kita nggak ada lah agama di dunia, nggak ada hmm, Kristen dan nggak ada yang lain. ya, Apakah hukum moral itu tidak ada? hmm, Jawabannya tetap ada. Kita tetap dalam hati nurani tahu mana yang benar dan mana yang salah. hmm, Walaupun Bible nggak pernah ditulis atau kitab suci lain nggak pernah ditulis, hmm, kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. hmm. Ya contoh begini, ini saya sering ditanya ya, misalnya sama skeptis tuh sering ditanya, kurang lebih gini, kamu bilang kan membunuh salah. Nah Ya, terus tapi bagaimana nih bagi teroris yang bom bunuh diri, bagi mereka kan itu benar. ya, hmm, Nah, respon saya begini secara apologetika, saya gampang, saya tanya balik ke dia. Oke, andai kata nih, kamu teroris yang mau bom bunuh diri dan bagi kamu benar. Oke, nah sekarang kalau dibalik, saya yang jadi orang beragama yang lain, saya mau bom bunuh diri dan membunuh kamu. Kamu bakal terima nggak? Udah pasti jawabannya hmm, enggak. Ini saya tanya teman saya skeptis, nggak ada yang jawab, saya bersedia dibunuh orang lain karena dia pakai tujuan yang mulia untuk membunuh saya. hmm, Nggak ada. Kenapa? Karena dia tahu membunuh itu salah dan merugikan dia, intinya. hmm, Ya, jadi intinya apa dari kasus ini? Mau ada agama atau tidak ada agama, hati nurani kita akan teriak ketika kita di posisi yang tidak diuntungkan. Contoh nih ya, hmm, orang yang tidak beragama nih ya, orang ateis ya. Itu paling sering protes ke saya itu tentang apa? Dia bilang nih ya, dia nggak percaya semua agama, dia bilang dia nggak percaya Alkitab. Apa yang dia sering protes? Kalau memang Tuhan ada, kenapa banyak kejahatan dan penderitaan? Ini ada nih di sesi berikutnya ya. ya, ya. Di sini. Ya, Nah, kalau dia bilang ya, dia sekali lagi dia tidak percaya Tuhan dan tidak percaya Alkitab.
tetapi dia lagi protes bahwa dunia ini penuh dengan kejahatan. Berarti kan dia bilang bahwa hukum moral itu objektif dan benar secara mutlak. Makanya saya harus protes ketika saya melihat kok Tuhan seakan-akan jahat gitu. Ya, 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 karena ada moralitas untuk betul. definisinya ya. Tentu saya balikin ke dia langsung gitu loh. Kalau menurut kamu nggak ada Tuhan, kenapa kamu protes? Kalau tidak ada Tuhan, nggak ada nih yang bikin standar moral untuk semua orang. Loh ya suka-suka saya dong, saya mau membunuh orang lain. Suka-suka saya dong, saya mau memperkosa anak kecil. Kamu nggak setuju, itu masalah pendapat kamu doang. Bagi saya, oh ya bebas dong, namanya saya ya bebas melakukan apapun. Ya karena saya punya kekuatan, saya di posisi yang untuk saya posisi ngejahatin orang lain, ya nggak masalah. Kan nggak ada hukum moral. Ya. Otomatis, kalau tidak ada Tuhan yang menjadi standar dari hukum moral itu, ya nggak mungkin orang itu bisa bilang ada standar hukum moral yang objektif. Ujungnya kalau nggak ada Tuhan, yaitu hanya masalah opini ujungnya. Tapi kita semua tahu moral tidak subjektif. Nah ini jadi bukti bahwa ada nih ya standar moral yang transenden di atas kita yang menuliskan hukum moral ini di hati nurani kita. Jadi orang pun tahu, dari kecil tuh tahu gitu sebetulnya. Ya Ya. kurang lebih gitu mungkin ya. Oke, siap Pak. Ini pertanyaan berikutnya Pak Edwin. Ini tiga saya gabungkan ya. Kan penafsiran Alkitab itu sekarang kebanyakan subjektif ya di dunia modern ini, dan banyak orang yang udah diluluskan menjadi punya gelar pendeta atau pastor tapi nggak sekolah teologi. Ini kebijakan beberapa denominasi atau gereja mungkin ya. Nah, penyesatan itu akhirnya banyak terjadi. Ada orang menafsirkan Alkitab sendiri atau bilang Tuhan ngomong gini, Tuhan ngomong itu, dan dengan mudahnya orang tersebut ditasbihkan menjadi pendeta. Nah, menurut Pak Edwin yang sudah belajar teologi ya, apa sebenarnya syarat terbaik untuk menjadi pendeta dan juga bagaimana cara gereja itu meresponi fenomena ini ya? Hmm. Kalau mau jadi pendeta ya Karena harus ini pernah dibaptis di Yerusalem. terkait. Enggak ya, saya bercanda ya. Nah, itu objektif Karena atau kalau mau ya, subjektif? ya tentu ya di Alkitab juga tidak menuliskan secara detail Nah, syarat menjadi pendeta apa. nah, Ya Petrus juga kalau dibilang harus ada MTH dia nggak lulus dong berarti. nah, Gitu ya. iya, iya. Ya, jadi itu dia. Ini kan yang standar jadi pendetanya ini kan yang dibuat oleh manusia. Hmm, Kalau dibuat oleh manusia ya tentu jadi subjektif atau relatif, tergantung hmm, denominasi ujungnya. Ya jadi ada gereja yang memperbolehkan jadi pendeta di gerejanya karena udah memenuhi standar, tapi gereja lain tidak setuju. hmm, Ya, ya itu otomatis karena ya itulah kalau hal subjektif atau relatif. Tapi tentu ya, menurut saya sih ada standar minimum. Dan ini common sense sebetulnya ya. Dia mengerti firman Tuhan nggak dengan benar? Terutama menyangkut doktrin utama ya, contoh. Kalau dia bilang misalnya, ya saya belum terlalu yakin Yesus itu benar bangkit atau enggak. Saya belum terlalu yakin dosa saya udah ditebus. Lah kalau orang ini dijadiin pendeta, ya itu kebangetan ya, gitu. hmm, Ya, walaupun ya sebetulnya saya juga belum dengar sebetulnya seperti itu. Nah biasanya, kecuali ini kita udah bukan bicara denominasi, kita bicaranya bidat. Kalau bidat, mereka misalnya bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus hanya manusia. Dan nggak ada Trinitas, nah misalnya begitu. Ya contoh, nah misalnya di Mormon, itu kan dia membahas seperti itu ya contohnya. Dan satu hari kita pun bisa seperti Yesus, manusia tapi menjadi dewa. Nah, ini kan ajarannya udah melenceng dari standar objektif kekristenan, yaitu apa? Dari ajaran Alkitab, dari ajaran di gospel, itu kan jelas-jelas melenceng. Wong jelas-jelas Yesus mengaku kok dia Tuhan, dan dia membuktikan di situ. Ya, itu kan standarnya kekristenan di situ ya. Beda cerita ya kalau kita memperdebatkan Alkitab benar atau enggak. Nah, itu beda cerita. Tetapi kan namanya standarnya Alkitab tetap. Acuannya jelas. Ya tadi kalau balik lagi ya, kalau masalah siapa yang berhak jadi pendeta atau enggak, ya sebetulnya bisa misalnya anak umur
misalnya 17 tahun, tiba-tiba dia buka gereja gitu, banyak pengikutnya, mungkin mungkin saja itu. Dan tentu ya ditesnya menurut saya paling gampang. Apakah dia memang menguasai ajaran Yesus Kristus dengan benar? Gampangnya mah begitu, tolak ukurnya. Ya. Nah, ini bagaimana Pak kalau dengan orang ateis kan mereka selalu minta bukti. Dan misalnya kita udah kasih bukti lalu dia bilang oh itu masih sejarah buatan manusia bisa dimanipulasi untuk menyesuaikan datanya itu dengan claim of truth yang mereka lagi dukung gitu. Nah, bagaimana Iya, cara kita membuktikan bahwa data itu benar? oke. Kita spesifik ya, data sejarah ya, sejarah di gospel misalnya ya. Ya ini contoh saya 2 minggu lalu ini baru bawain seminar khusus ini tentang apakah kitab Injil, keempat Injil yang kita punya sekarang ini layak dipercaya sebagai sumber sejarah yang akurat. Ya kalau orang ateis yang nanya, ya saya akan ngomong, ya para sejarawan ini, yaitu murid Tuhan Yesus, hanya menuliskan apa yang terjadi. Ya, mereka bukan mengarang, mereka hanya menemukan faktanya, melihat faktanya, mereka mendeskripsikan di sana. Nah, pertanyaannya kan dia akan nanya lagi pasti ya. Loh, kok kamu tahu yang dia tulis itu benar, bukan karangan? Kan itu ya. Hmm, hmm. Pertama, ini secara singkat ya. Kalau saya jawab panjangnya, itu saya bikin satu seminar lagi berarti. Kalau yang ini secara singkat begini. Keempat Injil, ini penulisnya beda-beda. Tetapi dari para penulis ini, keempatnya itu saling dukung isinya. Misalnya Matius yang mendukung Markus. Lukas juga sejalan dengan Markus, dengan Yohanes. Jadi keempat orang, saksi mata yang berbeda menuliskan kejadian yang apa? Sama. Sama persis? Enggak. Nah, kenapa sama persis enggak? Ini wajar. Contoh ya misalnya, ketika di Matius, sorry, kalau nggak salah tuh di salah satu penulis Injil itu hanya menuliskan, mereka melihat satu malaikat saja ketika kebangkitan Yesus. Para penulis yang lain menuliskan ada dua malaikat, oke? Ya. Jadi satu, saya ulangi ya, satu penulis itu menuliskan ada satu malaikat, yang lain menuliskan dua malaikat. Jadi itu ada detail yang berbeda. Nah, ada orang bilang, loh ini berarti kontradiksi dong kayak gitu. Sebetulnya enggak. Ini dibuktikan ya dari para saksi yang melihat dari misalnya ada kejadian kecelakaan. Itu ketika diwawancara nih ya, misalnya sama polisi. Rata-rata mereka itu ada perbedaan detil-detil yang berbeda. Justru ini membuktikan mereka tidak kong kali kong. Nah, di pengadilan Ya. itu semua mereka udah tahu kalau ada dua saksi yang kesaksiannya itu persis sama, nggak ada bedanya. Oh, itu justru malah dicurigain. Mereka ada kong kali kong di belakangnya. Nah, di keempat Injil, contohnya, itu detil-detil kecil tuh banyak yang berbeda. Tapi ini justru membuktikan tidak ada kong kali kong atau tidak ada konspirasi. Misalnya kan ada yang bilang, oh ya keempat Injil itu ditulisnya itu di abad keempat sama Kaisar Romawi. Loh, kalau begitu, kenapa banyak sekali detil yang berbeda yang kecil-kecil? Justru ini kan membuktikan bahwa tidak ada konspirasi. Jadi itu yang pertama. Jadi dari para penulisnya ini itu juga saling mendukung. Hanya detil-detil kecil yang berbeda, tapi wajar karena mereka saksi mata yang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang kedua, kalau melihat sejarawan itu menulis sesuatu yang jujur atau tidak. Kalau kita baca di Injil, itu banyak detil-detil tuh yang aneh yang ditulis. Contoh tadi di kasus kebangkitan Yesus. Kenapa yang ditulis itu Maria Magdalena yang menemukan? Bukan misalnya Petrus gitu misalnya. Seorang laki-laki yang bisa dipercaya. Di zaman itu, wanita itu tidak dianggap sebagai saksi yang kredibel. Beda sama zaman sekarang. Apalagi Maria Magdalena, perempuan yang pernah kerasukan. Kan aneh. Dia yang ditulis itu Maria Magdalena. Ya penjelasan terbaiknya ya memang Maria Magdalena yang melihat, bukan orang lain. Ya, kemudian di kitab Injil itu banyak ajaran yang aneh-aneh. Aneh-aneh itu memang nggak menguntungkan buat para penulisnya sendiri. Diajarkan apa misalnya? Ya, ajaran Yesus nih ya ditulis. Kalau kita melihat perempuan dan menginginkannya, kamu udah sama dengan berzina. Wah, itu kalau bagi orang yang mau bikin agama itu nggak menarik. Apalagi buat laki-laki. Lebih baik tulis aja. Oh, laki-laki boleh punya 4 istri. Oh, lebih gampang.
Lebih enak buat yang jadi laki-laki. Sekarang Bu, kita mau cari pengikut nih ya. Ditulis kamu membenci itu udah sama dengan membunuh. Kamu udah melihat perempuan menginginkan sama dengan berzina. Terus kamu harus bisa maafin musuh kamu. Itu nggak menarik. Apalagi buat orang Yahudi zaman itu. Ditulis lebih lagi. Mesias itu ya bukan lahir seorang raja, tapi sebagai orang yang rendah hati, lahir di palungan. Bagi orang Yahudi zaman itu sama sekali nggak menarik. Mereka mengekspektasi Mesias itu yang datang dengan penuh kemuliaan. Ya jadi ajarannya itu bisa dibilang kekristenan sangat aneh dan nggak masuk akal. Jadi tapi ini membuktikan ya memang itu yang diajarkan gitu. Ya. Jadi itu membuktikan penulis ini memang menuliskan apa adanya. Dan kemudian ketiga juga dibuktikan mereka sendiri rela mati demi apa? Demi meneguhkan ajaran ini. Ya. Dan kalau orang berbohong, itu mereka tidak rela mati demi kebohongan. Ya, orang biasanya berbohong itu untuk keuntungan pribadi, untuk keamanan dia pribadi, untuk kekuasaan, untuk wanita, atau untuk dapat uang, bukan untuk mati, apalagi mati disiksa. Nggak masuk akal. Ya, dari keempat ini kita bisa lihat, itu tuh keempat Injil akurat ditulis dan jujur. Oh, ditambah yang kelima, ada dari dukungan kitab-kitab di luar Alkitab. Misalnya, dari sejarawan Romawi, misalnya Tacitus, dan juga sejarawan Yahudi seperti Josephus. Itu menuliskan detil-detil yang sejalan dengan keempat Injil. Dan juga penemuan arkeologi, sains di zaman modern, membuktikan banyak detil-detil yang dituliskan Alkitab itu benar. Ya ini secara singkat ya dari pertanyaannya. Itu kalau ada teman yang ateis yang nanya, kenapa kita layak percaya keempat Injil sebagai sumber akurat tentang Yesus Kristus, bukan hanya sekedar karangan, ya karena banyak bukti secara internal. Penulisnya jujur, banyak bukti-bukti itu memang mengacu ke sana, yang tadi saya sebutkan. Dan ada bukti eksternal, kitab-kitab lain dan arkeologi juga mendukung. Yaitu singkatnya begitulah. Jadi dalam konteks sejarah mungkin kalau boleh saya rangkum adalah fakta-fakta objektif yang setelah dikumpulkan data-datanya dia menunjuk ke sebuah opini atau sebuah fakta yang kita tidak bisa pungkiri ya karena dia nyambung semua gitu. Dan ini adalah fakta-fakta yang sebenarnya nggak direncanakan bersamaan karena kan kebenaran itu kalau kita cari-cari dia selalu verifikasi dan itu adalah natur dari kebenaran sendiri ya. Ya, walaupun bukan berarti 100% tidak terbantahkan ya. Kita waktu di sesi yang kedua, kemarin kan saya sempat bahas. Ya, kita bisa tahu sesuatu itu pasti itu sampai 80%. Tentu akan ada orang yang nggak percaya, ya tentu ya, apapun juga. Tetapi kita bisa percaya menggunakan yang saya bahas di pertama ya, logika abductive reasoning misalnya. Dari semua fakta yang ada dikumpulkan, penjelasan terbaiknya apa? Ya. Kita bisa percaya sampai 80%. Itu udah, kita harus sudah bisa beriman. Walaupun Nah, ada tentu ya masih ada pertanyaan, itu wajar. Tetapi ini penjelasan terbaiknya. oke. Nah, Ya, mungkin nih pertanyaan berikutnya mengenai agama ya, dan agamanya ini tiga-tiganya agama Abrahamic religion, Yahudi, Islam, Kristen, dan bagaimana kalau di agama lain itu kan hukum-hukumnya jelas. Ya, sedangkan kalau di Kristen itu yang difokuskan kepada penyelamatan Tuhan Yesus dan kita hukum-hukumnya tuh kayak hampir nggak pernah dibahas tuh. Nah, jadi apakah kalau secara objektif mereka juga punya sebuah hukum atau sebuah base kepercayaan yang sama? Jadi objektif terusnya kan sama, cuma secara relatif penafsirannya beda-beda. Nah, jadi apakah kepercayaan Kristen kita pertama itu relatif atau kedua pertanyaannya bagaimana dengan hukum-hukum itu? Kalau di Kristen itu ada hukum apa ini pertanyaannya Pak? Gue tanya itu. sorry tadi yang dimaksud maksudnya di kitab lain ada kebenaran objektif ini, sorry spesifiknya tentang apa? Kan kalau monotheistic religion ya, kita kan sama-sama agama-agama monotheis yang kita percaya ada Tuhan. Tuhan itu dari keturunan Abraham. Walaupun silsilahnya nanti ke depannya beda. Nah, terus orang Yahudi tidak percaya versi Mesiasnya Kristen. Nah, tapi kan kita mengambil dari kitab Yahudi juga tuh, untuk perjanjian lama kita. Nah, berarti kan secara objektif kita mempunyai sebuah subset data yang sama nih. Ya,
Nah, berarti apakah pendapat kenapa ini orang Yahudi, ini nggak mau jadi Kristen, ini nggak mau jadi Mesianik Jew, ini jadi Islam, ini jadi Kristen, itu relatif sebenarnya. Masing-masing punya pendapat sendiri. Nah, Oke, terus oke. kedua, kalau mereka hidup punya hukum-hukum dan peraturannya, istilah, oh hidupnya cukup nyaman ya, karena kita tinggal ikuti hukum, ini urusan kita beres. Nah, sedangkan Kristen itu punya hukum apa? Oke. Ya, saya respon yang pertama dulu ya. Ah, Jadi, apakah ada kebenaran objektif di agama lain kan ya? ya. Jawabannya ada. Ya Hmm, contoh tadi misalnya ya, kita percaya bahwa Yesus adalah keturunan Daud. hmm, Tentu bukan hanya kita yang percaya, ya misalnya hmm, Jewish juga hmm, percaya itu. hmm, Dan itu apakah itu benar? Ya benar. hmm, Ya. Contoh lain ya, tadi kan kita udah bahas bahwa hukum moral itu objektif. hmm, Jadi di agama lain juga banyak mengajarkan. Misalnya, ya saya pernah baca kitab agama Buddha, kayaknya saya pernah sharing itu ya, namanya ya. Dhammapada. Hmm, hmm, Oh itu isinya bagus banget loh, itu mengajarkan hukum kasih dan lain-lain. Wah itu kayak baca khotbah di bukit mungkin lebih lengkap. hmm. Apakah itu salah? Karena asalnya dari Dhammapada. Ah, Oh ya enggak, justru itu kita hanya mendeskripsikan hukum moral objektif tentang kasih, gitu. Ya, jadi orang yang menulis kitabnya kan sedang mendeskripsikan itu. Jadi apakah Kristen tidak boleh dengar sama sekali? Ya enggak sama sekali. Karena ya kita kalau memang itu benar, ya itu benar gitu. Walaupun sumbernya dari agama lain. Jadi agama lain pula sebetulnya bisa menceritakan sesuatu yang benar. Ya contohnya hukum moral objektif. Ya contohnya di Islam juga mengajarkan kita harus memberikan sedekah. Apakah itu nggak boleh? Oh ya boleh. Ya. Nah itu yang pertama ya. Jadi kita tidak bilang bahwa di agama lain tidak ada kebenaran objektif sama sekali. Enggak loh, kita nggak bilang begitu. Tapi kita harus bahas secara spesifik. Tadi saya bilang kan doktrin misalnya. Nah itu bagian mana nih yang dibahas ya? Harus jelas makanya. Nah yang kedua tadi, tapi kalau kita mau baca perjanjian lama misalnya nih, ternyata apakah relatif nih ya? Kita akhirnya milih kita jadi Yudaisme atau jadi orang Kristen atau jadi Islam. atau Ya setelah tentu. Kristen kita ikut doktrin mana gitu kan, itu jadi ada pemecahan mana tuh cut off line-nya, oh ini objektif, ini kita udah mulai relatif gitu kan. Ya, oke. Pertama kita perlu pahami dulu ya bahwa manusia itu punya free will. Manusia bisa memilih. Walaupun saya Anyway. tahu nih ya, Hmm. yang di depan mata saya kebenaran objektif. Tapi saya bisa pilih hal lain, bisa. Itu nggak otomatis ya, kita terprogram karena ini kebenaran objektif. Katakan beginilah misalnya, saya tahu ngerokok itu salah. Saya tahu ngerokok itu merusak kesehatan saya. Bisa nggak saya memilih tetap ngerokok? Bisa, yaitu free will. Jadi walaupun saya tahu setelah mempelajari nih ya, kekristenan yang paling benar di antara agama lain, tapi saya pilih, ya udahlah, tetap aja saya mau jadi ya Jewish gitu ya, atau jadi orang Buddha. Ya bisa, itu pilihan. Namanya itu free will. Tapi apakah kekristenannya jadi salah? Ya enggak. Ya itu masalah ujungnya pilihan. Ya karena ada faktor free will itu. Ya. Terutama begini ya, kalau menentukan pilihannya, misalnya begini, ya kita melihat di Kristen diajarkan bahwa Yesus itu mati di salib. Tapi di Islam diajarkan Yesus tidak mati di salib. Ya berdasarkan yang kita udah bahas di sesi pertama hukum logika, salah satu pasti salah. Hmm. Ya, entah Kristen salah atau Islam yang salah. Nggak mungkin Hmm. dua-duanya benar. Ya, ya di situ kita harus menentukan pilihan. Pertama ya menentukan pilihan. Tetapi ya kalaupun kita mau cari mana yang benar itu bisa. Dan tentu ya kalau kita mau membaca tentang Yesus, saya pakai sumber yang lebih dekat jarak penulisannya. Yang hanya kurang lebih ya sekitar 10-20 tahun dari Jadi ya kehidupan Yesus. Daripada jaraknya udah 800. 500 tahun lebih. Hmm. Dan juga ditulisnya di Arab, bukan di Yerusalem. Ya, ya terlalu jauh. Ya misalnya begitu, kan kita bisa melihat ya menalar. Nah dari sana kita memilih bahwa ya tetap sumber dari keempat Injil masih paling akurat. Ya kurang lebih begitu ya. Sorry, tadi yang ketiga apa? Jadi tadi Yang terakhir itu mengenai apa ya? Jadi semua moral, jadi semua agama punya objektif dan bagaimana kita membedakan bahwa ketika satu agama beropini, oh saya adalah yang paling benar, ya itu adalah
relativisme dari pendapat tersebut kan, relativisme dari pemimpin agama itu misalnya. Ya, paling Dan gampang itu ya, dengan logika yang kita udah belajar. Paling gampang ya kita bandingkan ya pernyataan yang kontroversi, yang kontradiksi, sorry. Misalnya, di Kristen dikatakan bahwa Yesus mati. Di Islam dikatakan Yesus tidak mati. Ini kan paling gampang kita membedakannya. Nggak mungkin dua-duanya sama-sama benar. Ya, ya, ya. Nah, intinya itu. bagaimana dengan hukum-hukum, Pak? Hukum-hukum, jadi kalau dia bilang di agama lain tuh banyak hukum-hukum, peraturan kamu harus gini. Nah, kenapa kok kelihatan itu Kristen itu hukum-hukumnya nggak, bukan nggak jelas ya? Kita bilang ya udah hidup aja seperti ini, dosa kita dihapuskan, kita hidup dalam kasih. Nah, sedangkan yang lain itu kan punya hukum-hukum ketat. Ya, ya ini ada beberapa pendekatan ya untuk menjawab tentang ini. Kalau secara teologi ya kita jelaskan dahulu bahwa kita sudah dibebaskan dari hukum-hukum tersebut karena memang ya dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Kita tidak harus lagi berpacu kepada hukum-hukum tersebut untuk keselamatan ya. Ini kan yang utama. Matius Ya, 22 ya, dia Tuhan bilang kasihlah Tuhan dan kasihlah sesamamu. Dan di sana tergantung hukum Taurat. betul. Tetapi ya ini balik ya Christianity 101 ya, Hmm. 101 gitu misalnya. Tapi apakah berarti kita boleh berdosa seenaknya? Ya enggak. Kalau kita udah yakin kita memang ditebus oleh Yesus Kristus, ya tentu kita pun akan berterima kasih luar biasa kepada Yesus Kristus. Otomatis kita akan mau menuruti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, termasuk kasihilah sesamamu. Yaitu otomatis. Gitu. Ya itu pertama, kita jelaskan bahwa secara teologis memang kekristenan memang lebih menarik. Bahwa ya memang kalau di agama lain kita itu about apa? Ya, ya saya selalu bilang do and do ya semua ya. Lakukan, lakukan, lakukan ini semua. Mau Judaisme begitu, Islam begitu dan yang lain juga begitu. Aturan semua. Kalau di Kristen enggak. Kita dari awal udah dibilang, mau kamu lakukan apapun juga percuma. Kita nggak akan sanggup dan hati kita tetap berdosa. Kita bukan butuh aturan, kita butuh juru selamat. Dan juru selamatnya sudah datang dan menanggung dosa kita. Ya, 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 bebas, bebas. Nanti kebebasan. Nah, ini pertanyaan berikutnya juga menarik. Jadi sesuatu yang relatif atau subjektif itu adalah sesuatu yang disetujui atau disepakati banyak orang. Itu konsensus berarti ya, ya semacam demokrasi lah. Apakah keputusan dari setiap demokrasi itu selalu benar enggak? Lalu ini menjadi pendapat sebuah kelompok tertentu. Nah, apakah ini bisa dikatakan sebagai pemahaman objektif? Nah, ini mungkin saya lihat kemarin kayak ada itu kan, salah satu orang yang selalu mengatakan objektif terus tuh baru aja di Sniper tuh. Dan akhirnya satu komunitas yang menganggap LGBTQ sebagai objektif truth. Oh, saya mau jadi cewek, cewek, jadi cowok, cowok. Dan mereka komunitasnya begitu besar. Sehingga akhirnya bagi mereka untuk memilih gender itu sebagai sesuatu yang benar karena orang yang mereka bikinlah perdebatan antara kita itu dilahirkan secara fisik dan secara jiwa itu berbeda dan lain-lain. Nah, jadi Ya, mungkin pertanyaannya apakah subjektif atau relatif pendapat yang disetujui oleh banyak orang itu akhirnya menjadi objektif itu? ya. Jadi patokannya objektif itu ditemukan. Patokannya subjektif itu dibuat. Ya. Tetapi apakah konsensus sekarang bisa bikin sesuatu jadi objektif kan intinya itu ya. Hmm, hmm. Gitu. Katakan beginilah. Kalau semua orang di dunia bilang Pak Ian itu perempuan, Pak Ian jadi perempuan. Enggak, Ya misal karena begitu ya. ada fakta kan, ada postur tubuh, Ya, alat kelamin dan lain-lain toh. betul. Itu tinggal ditemukan ya. Kumis. Tinggal kita ya itu. Jadi maksudnya jadi konsensus itu betul. Seringkali ya ini. Nggak selalu, tapi seringkali Hmm. memang fakta objektif itu didukung oleh konsensus biasanya. Tapi tidak selalu. Ya, contoh Hmm. misalnya, seluruh dunia bilang bahwa 1 tambah 1 sama dengan 10. Apakah jadi 10? Ya enggak, karena cepat atau lambat. Nanti ketika orang menjumlahkan, ini akan ada masalah. Dan itu namanya truth atau kebenaran akan pelan-pelan keluar. Atau semua orang nih ya, semua orang bilang itu nggak ada hukum gravitasi. Jadi kita loncat dari lantai 3 semua nggak apa-apa. Ngebuktiinnya nggak susah, tinggal loncat. Ya, jadi gravitasi itu ditemukan
bukan masalah konsensus. Walaupun orang atau saintisnya yang melihat gravitasi kadang lagi apa bisa berdebat nih urusan cara bekerja gravitasinya. Misalnya Newton sama Einstein itu melihatnya itu agak berbeda tuh. Misalnya Newton itu melihat ya gravitasi itu sesuatu yang menarik kita ke bawah. Kalau Einstein ngelihatnya itu gravitasi lebih neken kita ke bawah. Ya tapi kan mereka sepakat tentang satu objektif truth bahwa gravitasi itu ada. Ya, cara bekerjanya, mekanismenya mereka ya bisa agak berbeda gitu, saintis. Ya, tapi bukan berarti gravitasi jadi nggak ada. Ya, ya contoh ya misalnya tadi saksi mata yang melihat kebangkitan Yesus ada perbedaan dari detil-detil kecil itu ada. Hmm. Tetapi mereka sepakat the main event yaitu apa? Yesus bangkit. Hmm. Ya, kurang lebih begitu. Jadi konsensus itu ya kita harus harus lebih melihat lebih teliti kalau ada konsensus ya. Karena nggak selalu. Bukan berarti kalau konsensus banyak berarti jadi benar. Itu belum tentu. Oke. Jadi kalau gitu Pak, ini kita pertanyaan selanjutnya karena ini mirip. Jadi kan pertanyaan penanya ini menanya bagaimana cara kita memvalidasi atau membedakan ketika sebuah informasi itu sebenarnya sifatnya subjektif atau objektif. Apakah bisa yang dikatakan seseorang itu objektif, itu subjektif bagi orang lain? Apakah objektif itu sesuatu yang lebih seperti fakta, sains, informasi, kesaksian kejadian di satu tempat yang berkaitan dengan waktu kan, bukan sesuatu yang merupakan derivatif atau turunan yang diekspor ekstrapolasi, misalnya oh pendapat emosi saya saat ini terhadap orang ini itu kan subjektif kan. Ya, betul. Misalnya penilaian saya apa emosi terhadap ini, ya itu subjektif betul. Ya. Ya ya, jadi Jadi memang pembedanya harus dibahas case pembedanya by itu case ya. ya Ya tentunya. ya. Hah, Nah, intinya. ini mungkin nanti teman-teman bisa setelah ini ya mesti mesti banyak berpikir dan juga banyak baca-baca ya tentang objektivisme dan relativisme. Saya rasa di internet banyak banget. Dan mungkin framework cara berpikir ini karena kita nggak terbiasa berpikir dengan cara gini, ini yang membuat orang banyak bingung. Nah, tapi saya yakin ketika kita bisa berpikir dengan framework objektivisme dan relativisme, nanti kita bisa banyak berpikir kritis, terutama di dunia ini ketika ya kita dalam bisnis atau dalam usaha, misalnya banyak orang yang panjat sosial atau panjat karir lah dalam arti mereka suka sikut-sikutan kan, itu suka oh fitnah ini fitnah itu. Nah, pertanyaannya kan suka, oh apakah yang dia ngomong itu kebenaran cuman karena opini dia? Nah, tapi ketika kita gali lagi, oh ternyata kebenarannya faktanya gini loh. Nah, berarti kan itu ada objective truth tentang sebuah kejadian. Dan ini ya, mungkin kalau kita lihat di dunia politik juga gitu kan, banyak framing-framing. Nah, itu kan subjektif. Subjektif framing terhadap satu kelompok yang ingin menimbulkan opini di masyarakat. Nah, tapi ketika hukum ini atau Ferry Irwandi keluar, wah, saya bilang gini 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 gini. Oh, faktanya gini 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 gini. Nah, itu kan yang menjadi objektif truth-nya. Nah, sehingga banyak orang yang ngikutin. Nah, coba pertanyaan kita kan akhirnya apakah pengikut-pengikut Ferry Irwandi yang ngikutin dia itu? Oh, berarti dia mengikuti subjektif view-nya dari Ferry ya. Kita tinggal verify lagi apakah pendapat dia itu bisa kita double check toh dengan kenyataan. Betul. Jadi memang kita harus pinter membedakan mana yang masuk kolom objektif, mana yang masuk kolom subjektif. Seringkali orang nggak bisa bedakan. Dan seringkali orang tuh gini ya, termasuk orang Kristen ya, itu saya sering melihat itu, hal yang subjektif, itu terlalu digaungkan, terlalu dibuat apa sesuatu yang kayaknya udah benar sekali misalnya. Hmm. Misalnya urusan pakai musik gitu ya. Itu gereja itu dari dulu diperdebatkan di mana-mana. Sedangkan gereja yang pakai musik nggak kayak saya dimusuhin. Padahal kan ini hal subjektif. Hmm. Tetapi sebaliknya hal yang objektif itu malah diabaikan. Hmm. Ya misalnya Yesus mengajarkan ya misalnya Yesus mengajarkan nih bahwa ya berzina nggak boleh. Hmm. Tapi oh ya itu kan masalah opini saya. Nah banyak loh orang kayak begitu di gereja. Apalagi petinggi gereja misalnya ya ada yang oh ya udah karena saya petinggi gereja saya bisa seenaknya. Nah kan jadi kebalik gitu loh. Yang subjektif kadang malah terlalu ditekankan, yang objektif malah diremehkan. Tapi seringkali orang itu nggak bisa bedakan. Nah itu kita perlu latihan memang. Ya tentu tadi ya di dunia usaha juga begitu misalnya.
Makanya kalau saya lagi menganalisa nih, misalnya menganalisa perusahaan, saya lebih senang lihat angka. Karena Ya. angka itu lebih dekat dengan fakta objektif daripada pendapat. Ya, pendapat orang. Oh, ini bisnisnya bakal sukses. Oh, tergantung. Hmm. Saya mau lihat dulu angkanya gimana. Misalnya financial projection gimana. Lebih kelihatan nih. Berarti kalau kalau pendeta bilang kamu kurang beriman sih, makanya doa nggak dijawab, subjektif dong. Ya, pertama, nah kalau kita udah belajar Karena apologetika, misalnya kalau semua semua jemaat seperti Pak Edwin, akhirnya semuanya lebih seperti oh data logika ya lebih ke arah robotik lah karena ini tapi dari conclusion ini kita punya iman berarti imannya sesuatu yang bisa dipegang loh sesuatu yang bisa yang nyata kan sesuatu yang lebih real dibanding iman buta. ya, ya kalau ada kasus seperti itu, ya tentu saya sih kalau ada orang ngomong gitu, saya akan tanya baik-baik ya. Loh, Bapak kok tahu kalau saya nggak beriman? Gimana Hmm, ngeceknya? hmm, hmm, Ya, kita respon dengan baik-baik. Ya, kalau kita udah belajar apologetika kan kita menarik bisa banget. merespon dengan baik ya. Kita Hmm. nggak usah jadi debat kusir gitu. Oh, saya beriman kok. Enggak, kamu kurang beriman. Iya, saya beriman kok. Ya nggak perlu begitu. Ya, akhirnya jadi ribut. Ya, jadi kita harus bisa bedakan mana perdebatan yang terlalu subjektif yang nggak bisa apa dibuktikan. Dia nggak usah. Hmm. Ya, Ya ini jadi saya kembali lagi ingat masa saya ketika percaya pertama kali ikut KKR, terus pendetanya waktu itu ngomong, wah semua harus berbahasa roh, gini-gini saya nyobain, saya ulang-ulang, kok kayaknya rasanya kayak aneh. Tapi tiba-tiba teman saya yang saya tahu hidupnya dia bejat banget, pingsan, pingsan, terus ngelepar-lepar, udah gitu besoknya berubah 180 derajat. Nah itu kan kita nggak bisa jelaskan ya. Jadi saya rasa itu secara objektif memang ada kejadian yang membuat hidup dia berubah, sehingga itu menjadi panutan saya, oh pasti ada sesuatu yang terjadi di hidup dia saat itu. Nah, ya, cuman saya juga saat itu mengkritis ketika saya disuruh berbahasa roh dan saya pikir, kok ini hanya pelafalan yang diulang-ulang. Jadi saya melihat, loh, ini juga kayaknya nggak benar gitu. Nah, itu menjadi jernih yang akhirnya agak panjang ya ujung-ujungnya saya berkebutuhan karena apologetika, karena di apologetika ada data, ada fakta yang bisa membawa saya kepada satu kebenaran. iya. Betul. Jadi minimal kita mengacu Hmm, ke sebuah standar objektif yang kita bisa pakai. Misalnya tadi ngebahas misalnya bahasa roh. Itu kan Paulus sudah mengajarkan dengan jelas sebetulnya. hmm, hmm, Ya. Kalau kita nggak percaya Paulus itu lain cerita ya. Tapi kalau Paulus kan udah mengajarkan dengan jelas. Itu jadi panutan harusnya. Ya hmm. jadi standar objektif maksudnya. Iya ya, dan ujung-ujungnya akhirnya apa yang kita lakukan dalam hidup, misalnya kalau kita tadi orang bahas tentang hukum, oh saya bingung nih, saya reaksi saya terhadap kejadian di hidup saya ini apa konteksnya? Oh, saya nanya ke Alkitab. Oh, Alkitab ada ngomong ayatnya apa, pandangan Tuhan Yesus apa, pandangan para rasul apa. Ya, akhirnya itu kan yang menjadi panutan saya sebagai anak Tuhan ya. Kalau nggak kan bingung. Kita panutannya mau ke siapa, kecuali kalau kita ngomong undang-undang perpajakan gitu. Kita ada undang-undang terpisah yang nggak dibahas di Alkitab. Ya, Nah, kalau gitu bahas yang berikutnya Pak, yang tadi dibilang agak abu-abu dan mungkin abis ini kita ke pertanyaan terakhir karena ini udah cukup ke cover semua. Kalau di dunia kerja yang kita anggap kita punya standar moralitas yang objektif mutlak, nah kebenaran itu kan menjadi ambigu karena kita kalau di tempat kerja itu kadang harus paham, mengerti, juga harus ada sedikit toleransi lah kita katakan, walaupun toleransinya belum tentu sesuatu yang positif. Misal tadi Bapak bilang toleransi untuk sama-sama bohongin bos atau untuk korupsi. Nah, bagaimana menjaga idealisme dan integritas dan pilihan kita apa antara karir dan integritas. Kadang orang-orang berintegritas justru hidupnya jadi terpisahkan kan di dunia ini. iya. Nah, panutan kita sebagai anak Tuhan itu seperti apa? Ya tentu ya memang Tuhan Yesus juga udah ngajarkan ya kalau kita mengikut Yesus ya kita akan lebih dianiaya dan kita Hmm. akan ditolak banyak orang. Ya Tuhan Yesusnya aja dibegitukan kok. Hmm. Ya jadi itu mah otomatis ya udah harga yang harus dibayar. Kalau kita mau mempertahankan integritas contohnya ya pasti begitu. Ya ya contoh misalnya tadi kasus ya kita korupsi ikut atau enggak. Kalau nggak ikut ya dikucilkan. Ya udah otomatis ya gitu. Ya Tuhan udah bilang di awal juga dulu. Ya maksudnya dia sendiri juga dianiaya. Ya. Ya kurang lebih gitulah kalau saya lihat Berarti ya. teologi kemakmuran itu subjektif. Teologi kemakmuran. Wah, Iya, iya, iya. ya kalau saya jawab yang percaya teologi kemakmuran tersinggung nanti. Ya, singkatnya begini aja lah. Panutannya di Alkitab udah sangat jelas, Hmm. yaitu tentang kalau kita mengikut Kristus, kita akan jadi seperti apa? Hmm. Apakah akan jadi makmur dan
sukses, banyak uang. Lah kalau gitu, Petrus, Yohanes, Markus, semua itu, Paulus, kok nggak ada yang kaya raya? Ya, ya. Matius 16. Siapa yang mau jadi muridku harus memikul salib. Iya, Hmm. kita lihat aja tokoh-tokoh di Alkitab ya. Siapa yang kaya? Paling Daud. Siapa? Salomo. Salomo. Tapi dikit loh. Dan sebelum ikut Yesus, Tuhan Yesus belum ada waktu zaman Salomo. Iya. Coba yang ikut Yesus, siapa yang kaya? Nah, bagaimana, ini pertanyaan terakhir deh. Bagaimana ketika kita bekerja di bidang yang menghancurkan seperti kerja di pabrik rokok atau misalnya produksi alat kontrasepsi gitu kan, itu sesuatu yang Ya, secara borderline melanggar firman Tuhan ya. Apakah harus keluar dan pilih kerjaan lain? ya memang itu pilihan yang saya lihat tidak gampang ya. Kalau maksudnya kalau saya di posisi Hmm. orang yang harus menentukan pilihan tersebut, saya pun nggak gampang. Tapi tentu, ya kita harus menentukan pilihan. Dan ya tentu yang benar, walaupun nggak gampang ya sekali lagi ya. Tapi yang benar kan kita tahu. Ya kita harus mengikuti apa yang Tuhan udah ajarkan. Salah satunya di Alkitab yang diajarkan kan kita jangan jadi batu sandungan untuk orang lain kan misalnya. Ya contoh beginilah misalnya. Saya saya di sini ya mengajarkan firman Tuhan dan apologetika. Tapi pekerjaan saya ini saya jadi algojo gitu ya, jadi executioner gitu ya. Ya, itu penghasilan saya. Aneh nggak didengar ya? Kalau orang tahu, Jadi abis ini nih ya, saya abis bikin seminar, saya ambil pistol tembak orang. Aneh nggak? Walaupun itu kerjaan saya dan saya butuh uang. Tapi tetap kan saya dilihat oleh orang Kristen lain jadi aneh, dilihat oleh orang bukan Kristen, saya juga jadi batu sandungan. hmm, Tentu kan itu ya. hmm, Jadi tentu ya tempat di mana kita bekerja ya kita dinilai kan. Itu ya, kan dilihat, oh ya sedikit banyak berarti dia suka dong kerja di situ. hmm, Ya. Walaupun saya ngerti ya tidak gampang. Misalnya dari zaman dulu nih misalnya. Ada hmm, perempuan kerja sebagai pelacur gitu. Tapi Kristen. hmm, Ya nggak gampang gitu. Tentu saya juga nggak mau ngejudge ya. Misalnya dia memang kerja itu karena dia butuh uang, keluarganya kalau nggak makan. hmm. Saya juga nggak mau ngejudge. Tapi tentu kebenaran objektifnya itu kan jelas. Dan bukan saya loh yang ngajarkan itu ya. Alkitab udah bicara banyak kok soal itu. Ya kurang lebih lah seperti Tapi itu ya. mungkin Ya, sebenarnya pembahasan di sana bukankah apakah berarti dia bisa continue, apakah judgement kita objektif subjektif, tapi lebih ke arah karena ada darah Yesus yang sudah membebaskan kita dari dosa dan Tuhan Yesus sudah menang atas dosa dan kuasa dunia. Kita harus ajak itu doa. Dan saya yakin doa seorang yang tadi pekerja seks tersebut, kalau kita doa bareng dan kita bilang Tuhan kasih dong jalan keluar, saya udah nggak mau hidup kayak gini lagi dan doa itu tulus datang dari hati, kita doakan, saya jamin Tuhan itu akan kasih solusi. Karena ya, nggak satu dua kali saya udah doain orang dan solusinya tiba-tiba muncul dan ketika saya runut-runut lagi wah keren banget nih ternyata solusinya dia. Nah akhirnya itu jadi sesuatu yang kita nggak bisa bilang adiktif ya, mungkin ya adiktif ya karena ketika melihat kuasa Tuhan bekerja di hidup orang itu luar biasa sih rasanya. betul. Nah, pertanyaannya kan cuman ketika kita memutuskan seringkali berani nggak kita quit our job kan gitu kan intinya. Iya, seringkali kan begitu di Ya. dilemanya kan ya. Jadi yang benar kita tahu nih ya mau nggak mau kita harus tinggalkan. Hmm, Ya, ya. Tapi kan keberaniannya ini seringkali. Betul, teman sesama bilang ya Tuhan akan cukupkan. Ya pasti, betul. Cuman kan memang yang tadi saya highlight memang tidak mudah intinya di situ. Tetapi tentu kebenaran objektifnya apa kita sudah tahu. Ya kita ya. harus membuat keputusan. Ya Hmm, memang mengikut Tuhan itu memang pilihan intinya. Sejak awal ya, mengikut Yesus itu memang pilihan hmm, dari kita. Dan ya, ya tentunya ada harga yang harus dibayar dan tidak ya, murah. ya. Oke. Pak Edwin, terima kasih atas pelajaran hari ini tentang objektivisme dan relativisme. Mungkin ini jadi bekal juga untuk kita nanti seminggu ke depan sebelum pelajaran berikutnya review lagi pelajarannya PDF dan kita mungkin cari-cari sumber di online ya karena saya juga habis ini mau berpikir beberapa hal sangat menarik sekali. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini Pak Edwin. Tuhan Yesus Ya, berkati. sama-sama Pak Ian. Terima kasih semua.